Dan aku Ayu. Selamat datang di Pomade Season kelima. Gak kerasa nih ya. Iya, udah di Pomade season kelima aja. Awalnya kita Kemarin dari aja. narasumber. Iya. Jadi kita magang. Magang. Sekarang kita jadi podcasternya di Podcaster. season 5 nih. Asiknya. Ada yang baru nih, Ca. Apa tuh? Biasanya Pomade season baru, kabinet baru juga nggak sih? Oh iya, kabinet apa tuh yuk? Boleh gak sih di-spill sedikit nama kabinetnya? Kabinet ini kayak keren banget, say gitu. Oh Kayak, gitu, keren banget. kabinet apa, Ca? Kabinet Cakranesa. Kabinet keren banget. Daripada Lama-lama gitu ya, nih. kita soalnya hari ini kita mau gali, mau kita kupas tuntas nih tentang kabinet Cakranesa. Jadi kita udah ngundang siapa sih yuk? Siapa sih dua orang keren nih guys di balik Bener banget. kabinet Cakranesa? Siapa, Ca? Kita bakal ngundang Presiden Direktur dan Wakil Presiden Presiden Direktur Direktur dari Image Cakranesa. Welcome. Selamat Ya, datang. halo. Ayo. Halo. Oke. Gimana? Oke nih guys, sekarang kita udah kedatangan dua orang keren di balik kabinet Cakranesa gitu. Dua wajah gitu Dua ya, wajah. dua wajah Mm. dari Image sekarang. Mungkin kita langsung ke perkenalan aja kali ya. Kita perkenalan dulu dari Boleh. Boleh. dulu kali. Halo semuanya, perkenalkan di sini nama aku Raksa Dino Aulia Alham Suryatmaja. Tapi teman-teman semua bisa manggil aku Raksa. Di sini alhamdulillah di tahun ini aku diamanahi sebagai Presiden Direktur periode 2004-2025. Salam kenal semua. Salam kenal Sorry, Kak. guys. Oke. Lanjut. Lanjut. Ya, saya Lana dan alhamdulillah saya diamanahi sebagai Wakil Presiden Direktur Image. Salam kenal. Halo. Halo Kang. Sana dan Kang Raksa nih guys. Iya. Oke. Gimana nih Kang kabarnya gitu? Alhamdulillah yang pasti, hari ini excited banget jalan. Betul. Walaupun Apalagi, lagi ya. agak mindeng sekarang. Oh, Aduh. semoga cepat. Kenapa bintang? Apa? Bukan Bandung ya? Oh. Keren nama Bandung. Beda ya itu, Oh, iya, beda. beda. Tapi yang pasti excited banget lah untuk bisa take di Pomade pada kali ini ya kan ya. Oke guys, Keren banget sih. kesibukannya apa nih Apa Kang? nih? Akhir-akhir ini. Apa nih? Kalau untuk kesibukannya paling nggak jauh beda ya. Pasti yang pertama sibuk di perkuliahan karena sekarang juga saya sama Lana di sini terus perkuliahannya di semester 4 ya. Sama paling yang kesibukan lainnya ya, tentu saja mengurusi image ini gitu ya sebagai pimpinan image gitu tentu saja. Oke. Ya, aku juga kurang lebih sama sih. Pada perkuliahan di ini juga karena jadi wakil juga dan di eksternal juga aku ada ikutan. Apa tuh Kang? Apa? Apa ikut apa tuh di eksternal tuh? Rahasia nih kayaknya nih. Gak usah deh, gak usah. rahasia. Oke. Oke. Rahasia masih rahasia guys ya. Oke, aku mau tanya nih Kang Raksa dulu nih, gimana perasaan Akang ketika diamanahi menjadi Presiden Direktur? Ya, Nangis ya, nangis ya. nangis sih, betul. Karena perjalanan untuk menjadi presiden direktur ini sebenarnya kalau untuk di image itu cukup panjang juga. Karena kalau dari aku sendiri untuk langkah pertamanya juga kan aku ikut kegiatan School of Leadership. Nah dari situ terus beranjak kepada Mumas. Nah di situ alhamdulillah aku pun berhasil gitu ya untuk mendapatkan kepercayaan dari teman-teman semua untuk bisa mengemban amanah untuk menjadi presiden direktur ini. Dan kalau untuk perasaan aku itu sendiri jujur sangat campur aduk gitu ya. Aku di satu sisi senang dan juga sangat-sangat apa ya? Campur aduk. Gak bisa dijelaskan juga lah gitu dengan kata-kata. Betul. Tuh. Kenapa milih Kang Lana sebagai partner Akang? Boleh. Nah ini menarik banget sih karena ini pertanyaan yang bisa dibilang selalu ditanyain juga sama orang-orang gitu. Kayak kenapa Lana gitu. Kalau tadi kenapa Bandung, ya? kenapa Lana? Kenapa Lana? Tapi aku mau denger dulu kalau pendapat dari Lana kira-kira mana kenapa sih? Nah, kenapa Nah, Lana? oke, Kenapa gitu. Raksa? Gitu. Kenapa Raksa? Oh. Kenapa Lana? Ah, Kenapa mau maksudnya? Iya, masa kenapa kira-kira aku pilih gitu. oh. Ya mungkin karena aku juga nyolonin juga mungkin ya. Jadi mungkin dia juga ngelihat kalau ya aku juga ada keinginan untuk membangun ini di sini sama-sama gitu. Boleh sih aku. Boleh.
Bentar iklan dulu, boleh kan sambil diminum? Oh iya, oh ini Oh, buat iya, kita ini. dulu. Iya, buat apa? Ini minuman. Makanan. Makan aja. Boleh, boleh, makasih Aku banyak. mau nanya nih, gimana nih perasaan Kang Lana juga nih setelah dipilih sama Kang Raksa perasaannya? Nambah beban sih. Oh, Oh, aduh, sebeban itu. Ya karena apa ya? Tolong ganti nama. Sorry, sudah tambahin. Lu kan jadi lupa kan tadi mau jawab apa ya? Kenapa tadi? Gimana perasaannya setelah dipilih sama Kang Raksa? Ya itu nambah beban karena ya kita tahu lah jadi pemimpin itu nggak gampang ya. betul. Iya, betul. Dan apalagi buat image ini kita tahu kalau banyak situasi dan kondisi yang mungkin apa ya nggak pernah kita bisa bayangin kita bakal ngelewatin itu. Ya mungkin aku selalu menegaskan ke diri aku untuk siap-siap aja. Ya. Tapi ada rasa senengnya juga nggak sih dipilih sebagai wakil gitu, sebagai partner sama satu periode ke depan gitu loh? Senangnya ternyata ya ada orang lain yang percaya. Ternyata ada yang percaya juga sama. Ternyata ada yang percaya juga sama. Tadi by the way belum dijawab sama Kang Raksa, Iya, aku alasannya bingung juga apa nih nih? alasan memilih Lana Alasan gitu apa ya. nih Kang Lana? Pertama, itu betul juga alasan yang tadi Lana bilangin karena Lana ini juga adalah salah satu lawan aku nih ketika Mumas kemarin. Dan fun fact-nya nih ya buat teman-teman yang nonton dan barangkali nggak ikut Mumas kemarin juga, Lana ini adalah calon sangat tidak terduga gitu. Tiba-tiba bisa mencalonkan, bisa Tiba-tiba saya jadi. gitu ya? Loh, Kang Lana gitu. Ini mencalonkan gitu. Soalnya awalnya emang udah dari jauh-jauh hari yang terdengar namanya tuh hanya ada dua, aku sama Lakin. Dan ketika Mumas tuh hari H bener-bener kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang expect sama sekali, tiba-tiba Lana Wah, mencalonkan sedia untuk gitu ya. bersedia. Ada Itu kejutan juga. apa lagi nih nanti Betul. depan gitu ya? Dan itu juga menjadi salah satu tambahan dari penilaian aku bahwasanya wah Lana ini yang tadinya tidak ada niatan atau apapun, nggak bilang ke siapa-siapa juga, tapi dia mempunyai ambisi yang besar juga ternyata. Dan dibuktikan juga gitu Lana bisa berhasil melewati segala rangkaian prosesnya juga ya ketika Mumas kemarin, dan itu menjadi salah satu alasan dari kenapa aku milih Lana. Dan mungkin kalau untuk alasan yang lainnya itu tentu saja metode aku gitu ya untuk memilih partner selama setahun ke depan, untuk memilih wakil itu tentu saja aku perlu memilih orangnya itu yang benar-benar cermat gitu ya. Sembarang orang juga, karena si orang ini tuh yang bakal bareng aku terus nih gitu, ibaratnya jadi pacar kedua lah gitu. Soalnya kalau pacar ke siapa? Oh ya. Udah ada ya, udah ada. Iya begitu. Aku diduain nih berarti ya. Iya enggak. Hati-hati loh kalau bercanda awal-awalnya. Iya. Kayak siapa tuh? Kayaknya dia Gak nyebut loh saya. Gak nyebut loh saya. Saya gak nyebut. Nggak tahu ya. Siapa tahu kan. pengalaman pribadi ya. Iya, betul. Nah, balik lagi ya. Makanya aku juga metode aku gitu ya dalam memilih wakil ini, aku milih yang pertama yang aku bisa nyaman sama si orang ini. Dan aku juga milih orang yang bisa percaya juga sama aku. Saling percaya Betul. ya. Dan dari bisa dibilang seluruh angkatan 22 gitu ya. Ya aku hanya menemukan satu nama aja gitu loh dari sejak lama. Lana Azza Triayudi. Romantis banget. Romantisnya gitu ya. Cicil. Kalau boleh tahu nih Kang. Kenapa? Kalau boleh tahu, Aham tuh dari departemen mana sih awalnya gitu? Nah, Boleh dong. kebetulan aku sama ini kita juga dari rahim yang sama juga gitu. Aduh, akhirnya sama. Dari mana tuh? Dari Rasanya DKO. tuh. Oh, departemen keorganisasian. DKO. DKO, mantap. Jadi emang sebelumnya pun kita udah ada basic bareng-bareng juga di DKO Oke. gitu ya. Walaupun Lana Litbang, aku dari kader, tapi kan kita sama-sama satu DKO. Seperti itu. Jadi, Itulah kenapa aku milih Lana, itu benar-benar suatu keputusan yang besar juga buat aku. Dan aku pun senang juga gitu, aku berterima kasih kepada Lana pun bersedia gitu untuk bisa membantu aku di sini. Tepuk tangan dulu dong guys. Ini keren banget soal ini. Keren banget. Kemana tuh penuh kejutan ya. Penuh kejutan gitu. Betul sekali. Surprise banget gitu ya. Jadi itu dibalik kenapa Lana? Itu jawabannya. Itu jawabannya. Betul. Sangat Lucu banget. ambisinya tuh Iya. tidak terduga gitu ya. Oke. Aku mau nanya nih Kang, boleh nggak sih ceritain gitu gimana awal pembentukan kabinet Cakranesa ini? Boleh. Untuk awal pembentukan kabinet ini tuh berarti mungkin kita ngomongnya di 2 bulan pertama kemarin deh ya gitu. Dimana ketika awal pembentukan kabinet itu
aku sama Lara di sini juga pasti ada struggle-nya gitu ya, banyak mengalami kendala-kendala dan halangan karena emang ini benar-benar pengalaman pertama kali aku juga untuk bisa menjabat sebagai ketua organisasi dan juga harus mengurusi image sebegitu besarnya juga gitu ya, apalagi ini baru di awal-awal. Nah, maka kalau untuk di awal pembentukan kabinet ini masih apa ya, saat itu masih banyak struggle-nya juga gitu ya, tapi yang pasti di sini aku sama Lana juga kita berdua dengan segala struggle ataupun halangan-halangan hambatan yang ada, aku sama Lana di sini itu selalu bisa terus bergerak lah, terus bisa berjalan, yang alhamdulillahnya pada sampai sekarang gitu ya, pada sampai detik ini ya kita udah bisa berjalan lah gitu kabinet kita ini, gitu sih. Terus dari Kang Lana gimana nih? Ya, tentunya kan kalau pembentukan kabinet yang intinya BPH-nya itu ya Raksa ya, yang urusin full tuh. Ya aku mah sisanya aja. Ya yang paling kayak persiapan dirdev, terus oprek juga. Ya kata tadi aku bilang banyak situasi dan kondisi yang Ya, kita nggak pernah betul lewatin dan ya ternyata bisa juga dilewatin. Nggak ada yang nggak mungkin gitu ya, Iya. pasti bisa gitu. Oh iya, aku mau nambah satu lagi boleh nggak nih? Tuh, boleh banget. Nah, di pembentukan awal kabinet ini juga kan kita mengadakan open recruitment kepada angkatan 2023. Nah, di sini juga alhamdulillahnya aku sangat-sangat berterima kasih juga sama angkatan 23 kepada keseluruhannya, karena angkatan 23 itu sangat-sangat membantu kemarin ketika open Antusiasnya recruitment. luar Betul, biasa ya. antusiasnya sangat besar gitu. Kalian tahu nggak berapa yang masuk image ke Berapa angkatan tuh? 23? Berapa lah? Berapa? Berapa guys? Tebak guys, Tahu. apa aja? Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang ngitung nggak? Yang dapat, komen. yang benar dapat Kang Lana. Dapat Caca sih kayaknya. Nggak deh kayaknya, nggak dulu. Dia masih available ya. Pokoknya kalau setahu aku yang nggak ikut image itu Ya. hitung jari lah. Dan ya ini FYI ya, untuk angka pastinya itu adalah di angka 101 orang angkatan 2023. Harus nonton nih, kalian keren banget ya. Iya. Antusiasnya luar biasa sih. Katanya sampai-sampai yang megang proker tuh 2 orang. Ada yang 2 orang, Iya, juga satu betul. program ada 2 orang Iya. lebih. Itu juga betul kata Lana, itu juga salah satu hal yang tidak terduga sebenarnya. Iya. Makanya kita pun sebagai Indit BPH harus banyak muter otak lah, ini gimana caranya biar 100 orang biar bisa fit gitu di image, biar bisa muat. Keren sih, keren kabinet Cakranesa. Keren banget ya. Keren banget. Terus apa sih yang ngebedain kabinet Cakranesa ini sama kabinet sebelumnya? Apa sih yang spesial gitu? Mungkin Karena kan sebetulnya kalau dari aku kan, aku mau yang mengikuti Presdir lah. Dia yang punya proyekannya kayak gimana, dan kita juga baru di awal nih, kita belum menentukan belum kelihatan gitu. ya. Nah, nggak tahu nih Presdir maunya kayak gimana nih, Boleh. Haksa. Kalau untuk apa yang beda gitu ya dari kabinet Baskara sama Cakranesa, yang pasti orangnya beda, Ya pasti. ya kan. Nama kabinetnya beda, Beda. logonya juga beda. Tapi yang pasti untuk apa yang menjadi spesial dari perbedaan Baskara dan juga Cakranesa ini, semoga harapannya juga di kabinet Cakranesa ini kita bisa membuat suatu hal-hal yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi, dengan segala inovasi-inovasi yang terutama dari angkatan 23 akan bawakan nantinya. Dan kita pun, ini aku akan sedikit mengumumkan juga, semoga saja nanti di akhir kepengurusan kita juga mempunyai suatu kejutan untuk teman-teman semua, untuk seluruh masyarakat umum. Tapi mungkin itu nanti ya, karena namanya kejutan juga, seperti itu. Jadi nggak sabar. Nggak sabar ya, apa sih kejutannya itu? Iya. Dengar-dengar nih Kang, ada dari visi Akang tuh ada siap gitu. Kalau Betul. boleh tahu apa sih siap itu gitu? Pemejus juga pasti pada penasaran apa sih siap Pasti. itu? Ya, siap. Betul. Jadi dalam visi aku itu ada sebuah akronim nama siap, di mana siap ini merupakan sebuah singkatan dari sistematis, inovatif, aksi, dan juga profesionalitas. Dan siap inilah yang ingin aku bawakan dan ingin aku tanamkan juga kepada anak-anak di SDM image seperti itu. Itu siap ya. Yes. Kalau siap apa?
Kalau siap itu sistem Sistem. untuk sistem UPI ya. ya, UPI. perkuliahan, Iya. sistem untuk perkuliahan ya, beda ya. Mau sponsori sih ya guys, maaf ya. Oke Kang, nih, kenapa milih profesionalitas sebagai landasan berorganisasi di image Akarasa ini? Betul. Apalagi tadi disebutin juga ya, salah satunya di siap kan P-nya profesionalitas. Betul. Nah ini juga menjadi sempat banyak pertanyaan juga gitu ya. Kenapa harus profesionalitas, dan kadang ada juga yang menyandingkan dengan kenapa tidak kekeluargaan gitu ya. Nah ini yang kadang menjadi sebuah perdebatan juga lah gitu ya. Sebenarnya organisasi Ormawa ini teh harus kekeluargaan atau profesionalitas sih gitu ya. Nah di sini yang aku bisa bilang sekarang, sebenarnya antara profesionalitas dan juga kekeluargaan itu tidak bisa dibenturkan gitu. Malah harusnya ya ini dilakukan secara bersama-sama. Tapi memang aku antara kekeluargaan atau profesionalitas, aku lebih mencondongkan ke profesionalitas. Kenapa? Karena aku juga di sini menilai dari karakter angkatan 23 juga, yang menilai track record sama proses kaderisasi itu seperti apa, dan aku rasa profesionalitas ini juga yang lebih cocok kepada angkatan 23, karena profesionalitas di sini juga kan sebenarnya bisa luas juga ya maknanya. Nah maka di sini yang menjadi maksud dari profesionalitas itu adalah setidaknya kita seminimalnya dari SDM yang ada di image itu, yang pertama bisa mengerjakan job desknya dengan baik, dan yang kedua juga bisa mempertanggungjawabkannya juga gitu loh. Jadi aku harap juga dengan banyaknya SDM yang ada di image, mereka semua bisa menjalankan tugasnya masing-masing juga gitu, menjalankan job desknya dengan baik dan juga dengan benar seperti itu. Keren banget ya. Keren. Oke nih Kang, jadi presdir dan wakil presdir ini emang mimpi Akang dari dulu atau Aduh, gimana nih? mimpi, Emang beneran? Kayaknya kalau misalnya ditanya hal ini tuh, kita terus nanya yang ketika mau mas tuh spontan banget. Oke, bagus. Oke, berarti tanya ke sebelah aku gitu ya. Iya, yang spontan. Kok bisa sih spontan itu? Boleh dijawab Kak? Oke, boleh. Oke, kenapa ya awalnya kan? Kalau apa tadi pertanyaannya apa? Kenapa? Jadi wakil presdir tuh emang Keinginan Keinginan Akang Akang. atau seperti apa? Tanggung banget sih sebetulnya kalau keinginan jadi wakil mah ya. Ya, maksudnya jadi presidennya lah pas Iya, itu. maksudnya kayak Iya. gak ada niatan sebetulnya dari awal, ya udah pengen lanjut aja. Walaupun jadi supervisor juga aku mah ya udah nggak apa-apa. Bahkan niatnya juga pengen bantu doang kan. Terus lama-lama adalah dorongan dari beberapa orang juga yang emang dekat sama aku, yang mendorong aku supaya naik lah. sekitar juga ya. Iya, dan aku ngerasa mereka ngeliat apa dari aku sampai mereka buat nyaranin aku naik kan. Jadi udah aku coba dulu aja. Dan itu kan keputusannya itu seminggu sebelum hari H aku naik gitu. Oh iya. Pas masih mumas juga dia. Pas masih Mas. Ya udah di situ aku sampai kayak aku naik. Baru aku siapin tuh semuanya. Makanya sebetulnya masih kurang juga sih persiapannya emang. Tapi itu udah keren sih buat Iya. kita. Sampai orang-orang tuh nggak tahu ya. Sampai sesi tanya jawab 3 jam gitu. Iya, waduh. Iya, loh. Itu gimana rasanya tuh? Sesi tanya jawab 3 jam. Oh iya itu kan. Saya 3 jam nggak kepilih. Aduh, karena itu gongnya di situ. Gongnya nih. di situ. Betul. Iya, benar. Kalau Kang Raksa nih, Oh, untuk menjadi presiden. mimpi Iya. atau emang spontan? Sebenarnya aku pun sama juga gitu ya kayak Lana. Aku ketika menjadi staf muda di Baskara pun aku belum ada dan gak ada sama sekali pikiran untuk mau nyalonin jadi presiden gitu ya. Ya itu yang pertama, belum ada yang kepikiran untuk mau nyalonin jadi presiden. Dan aku pun sebenarnya aku sama Lana itu ternyata emang mempunyai motivasi yang sama gitu ya, bahwasanya kita berdua itu emang suka untuk membantu orang gitu. Karena dari pribadi aku sendiri pun ketika kemarin menjadi staf muda, walaupun misalkan bukan kerjaan bagian aku juga gitu ya, tapi ketika di lapangan ya aku ikut bantu, aku ikut kemana kesana kesini segala macam. Makanya dari aku pun emang seneng lah gitu ya untuk bisa membantu teman, dan dari aku pun emang tidak mengharapkan jabatan apapun sebenarnya di image, karena emang aku ngerasa dari image pun sudah memberikan hal
banyak sekali hal gitu ya untuk aku, baik itu secara formal maupun non formal, dan aku pun merasa aku harus memberikan sesuatu juga kepada image. Nah maka dari itu berangkat dari situ juga ya, maka aku pun mulai terpikirkan lah gitu untuk menjadi salah satu calon dari presiden direktur, karena pada saat itu juga waktu itu belum ada satupun nama lah gitu ya yang kira-kira akan menjadi calon presiden direktur. Dan ada beberapa orang juga yang nge-reach aku untuk gimana kalau misalkan mana coba naik dan sebagainya. Nah dari situ kan dari aku pribadi pun memang mulai membuka gitu ya pikiran aku untuk bisa berani untuk maju jadi presiden. Makanya ketika Sol aku dihubungi ya oleh Kang Sofyan untuk bisa menjadi salah satu partisipan, dan di situ pun aku menyanggupi gitu loh ketika di kegiatan School of Leadership tersebut. Dan berangkat dari situ juga, dari Sol aku merasakan banyak sekali hal juga gitu ya. Baru di Sol doang aku udah mendapatkan banyak sekali insight dan sebagainya, dan itu yang ngedrive aku juga untuk bisa terus lanjut ketika langsung aku sampai ke orasi. Itu sih sebenarnya kalau kenapa mau menjadi presiden gitu ya. Sebenarnya memang tidak ada mimpi dari lama dan sebagainya, tapi memang ini pure dari aku sendiri. Untuk menjadi presiden itu berangkat dari hati, seperti itu. Keren ya Guys, guys. berarti kita yang dari hati. Dari hati banget ya. Berarti udah siap nih Kang Rasa sama Kang Lana untuk ngebangun image Pasti. Waduh, Pasti siap banget. siap Harus lah. Harus siap. harus siap ya. Keren. Oke, aku mau nanya nih Kang. Kan tadi Akang sempat mention katanya kalau angkatan 23 ini banyak ya, dari 101 102 orang. Nah, gimana sih strategi Akang gitu untuk ngebuat SDM image ini bisa menjalankan tugasnya? Boleh, mungkin dibantu nih sama Lana duluan. Nah itu sebetulnya jadi tantangan kita juga ya melihat anggota image sebanyak itu, karena ini gimana nih cara nge-treatmentnya, cara ngatur mereka itu kayak gimana gitu. Dan apa ya yang aku pikirin adalah let it flow aja. Iya, betul. Biarkan semua ini berjalan. Iya, oke untuk yang bertanggung jawab tetap aku gitu. Oke, so kalian nggak apa-apa mau bikin kesalahan, oke nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa belajar, kalian bisa dapat hikmahnya di himpunan ini. Dan untuk apa ya cara nge-treatmentnya ya? Aku pengen selalu dekat sih sama anak-anak 23 tuh, walaupun sebetulnya aku belum sedekat itu ya sama Ini kalian sudah juga. dekat? Iya, iya sih. Ya kan, itu Ada kesempatan. udah dekat ini sebelahan. Caca nggak boleh gitu. Oh iya maaf Agus. Emang lagi dekat sama siapa sih? Enggak ada. Sama Kang Nah, Lana. ini dia. Oke, enggak ada sih. Jadi samping gitu ya? Apa ya? Jadi Gak samping gitu. dianggap sih Enggak kalau ada yang mana sama ini. Oke. Ya sih itu aku selalu pengen dekat aja lah sama anak-anak. Cuman ya mungkin karena aku tuh sebetulnya pemalu. Kalau kalian nggak tahu, aku tuh pemalu, canggung. Makanya butuh waktu untuk aku mendekatin kalian tuh. Sama ya, kita juga dulu pemalu kok. Ya sebenarnya juga pasti. Semuanya juga pasti malu kan pada Iya, saat iya, sama betul. ketemu betul. Nah di sini aku juga izin nambahin juga ya dari Lana, strateginya gimana sih dalam bisa mengatur 100 sekian SDM ini. Yang pertama, ini pun udah kita lakukan sejak ketika oprek kemarin. Karena ketika oprek itu kan kita pun kaget ya, ternyata membludak juga di angkatan 23. Nah maka pertama kita pun memaksimalkan terlebih dahulu di screening CV dan juga portofolio dan teman-teman semua kirimkan. Nah dari situ, dari aku sama Lana itu juga sangat-sangat dibantu oleh tim Litbang dari manajer Litbang itu yang memang mengurusi untuk open recruitment staff muda. Nah dari situ yang pertama untuk langkah strateginya yaitu kita memaksimalkan terlebih dahulu di screening CV dan juga portofolio kalian. Dan yang kedua adalah kita pun memaksimalkan benar-benar ketika kalian wawancara. Makanya kalau misalnya kalian tahu juga ketika wawancara kemarin itu, kalau misalnya di tahun-tahun sebelumnya itu biasanya ada limit waktu, misalkan 5-10 menit gitu ya. Tapi kalau untuk wawancara kalian itu relatif cenderungnya lebih lama gitu, sampai 20 menitan. Nah itu juga yang kita perlukan agar saat aku Lana termasuk para dirjab itu juga bisa menilai benar-benar gitu loh teman-teman ini tuh karakter seperti apa, cocok untuk masuk di departemen itu seperti apa, maupun proker yang akan diberikan itu apa. Nah dari situlah kita itu menjadi modal awal juga gitu untuk bisa yang pertama memplotting teman-teman semua itu di tempat yang sesuai gitu ya.
Nah, yang selanjutnya juga tadi ya udah sempat disinggung itu dimension, ada juga di beberapa proker, terutama di proker-proker yang besar itu kita menambahkan satu posisi dalam kepanitiaannya, yaitu menambahkan wakil. Itu juga salah satu upaya aku sama Lana pikirkan gitu ya, agar SDM yang ada di Singapura ini tuh bisa lebih merata juga gitu loh, karena tetap yang menjadi tugasnya atau yang menjadi tujuannya itu adalah 100 orang ini tuh harus bisa mendapatkan pengalaman juga gitu. 100 orang ini harus bisa sama-sama belajar, sama-sama mendapatkan pengalaman, sama-sama bisa berkembang menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, seperti itu kalau untuk strateginya. Dan betul tadi setelah udah dilakukan beberapa hal yang udah aku sebutkan, yang terakhir tadi nyambung kata Lana, let it flow, karena mau bagaimanapun juga semua akan berjalan pada semestinya. Iya, betul. Oke. Apa nih harapan dan ekspektasi akang-akang untuk IME Cakranesa ini ke depannya? Untuk harapan aku sendiri ya, dari aku dulu ya, kalau untuk harapan aku sendiri, aku pasti berharap semoga Kabinet Cakranesa ini selama 1 periode ke depannya itu pasti nggak akan mudah, pasti banyak sekali dinamika dan juga gejolak-gejolak yang ada di dalam organisasi. Tapi harapan aku semoga rintangan apapun yang akan kita bareng-bareng hadapi ke depannya di depan, yaitu kita ya tetap bisa bertahan, kita tetap bisa menjadi solid, kita bisa tetap menjaga kekeluargaan juga tentunya. Dan harapan aku juga semoga baik itu dari angkatan 22, baik itu dari angkatan 23, kita di sini 2 angkatan ini kita harus bisa sama-sama saling bersinergi, tentunya harus bisa bekerja sama dengan baik. Dan di sini itu aku juga tekankan gitu ya kepada teman-teman yang lain semua juga, bahwasanya tidak ada yang lebih unggul juga sebenarnya, dalam artian bukan karena dua-dua yang udah punya pengalaman lebih dan dua-dua yang menjadi menjabat dan dua-tiga menjadi staff, dua-dua yang lebih paham segalanya, enggak juga gitu loh. Maksud yang mau aku sampaikan juga, dari dua-dua pun akan belajar juga gitu loh ke dua-tiga, dan dua-tiga pun akan belajar juga ke dua-dua. Maka balik lagi, kedua angkatan ini saling bersinergi, kita di sini sama-sama saling belajar, nggak ada yang paling unggul, ya bukan unggul sih, maksudnya nggak ada yang paling tahu lah soal A, B, C, ya kita di sini sama-sama belajar gitu loh. Karena memang kita juga tidak bisa dan tidak boleh juga untuk menutup diri kita dalam hal untuk pembelajaran seperti itu. Mungkin harapan apa yang terakhir ya, semoga apa yang sudah kita rencanakan selama pada saat ini, semoga semuanya juga bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa gol lah gitu, semuanya bisa gong, betul itu dia, semuanya bisa gong. Mungkin dari Kang Lana apa nih harapannya gitu? Harapan aku mah yang penting anak-anak bisa nyaman dan aman untuk mereka bisa belajar. Karena kalau jujur ya, alainya mah aku tuh udah cinta ke image lah. Iya. Udah nyaah lah Cinta kita itu kayaknya. Kita juga harus 2-3 bisa dapatkan lah gitu, Iya. sampai katain lah cinta sama jenisnya. Ya itu juga kenapa salah satunya aku menerima jabatan ini, karena ya udah nyaah gitu. Terus karena emang selain dari Monef, karena aku Monef juga kan, Monef di Pome juga aku pernah ikutan kemarin di proker-proker yang lain pun aku dapat banyak ilmu gitu. Dan aku pun kayak ngerasa ini aku udah dikasih sebanyak ini ilmu, masa aku nggak ngasih lagi ke image gitu. Yes. Keren banget, keren. Semoga kita semua bisa berkembang bersama ya di sini. Keren banget ya dua orang ini. Yes. Berarti boleh dong pesan gitu untuk anggota IME Cakranesa dari Kang Lana dulu mungkin ya? Boleh. Kasih pesan dulu. Pesan aku ya itu tadi, semoga kalian bisa aman dan nyaman di sini, kalian bisa menemukan apa yang ingin kalian temukan, terus tetap jaga solidnya kekeluargaannya, tetap juga profesional kerjaannya, karena sebenarnya kekeluargaan itu kan lingkungan ya. Betul. Profesionalitas itu kan dalam segi pekerjaan. Betul. Jadi ya, terus semoga dan hal itu pun kan pasti nanti ada buat di pekerjaan di depannya kan di perusahaan, bisa jadi pelajaran juga untuk kita. Keren.
Kalau dari Kang Raksa gimana nih? Boleh pesan aku untuk SDM yang ada di Image itu pertama mungkin kebanyakan juga ya, cuma mungkin pesan aku itu yang pertama semoga teman-teman semua yang ada di Image ini itu bisa belajar, tentunya balik lagi yang selalu kita tanamkan kepada teman-teman juga gitu, bahwasanya Image ini itu adalah sebagai laboratorium tempat teman-teman semua di sini bisa berkreasi ataupun berinovasi, dan ya semoga hal tersebut kalian juga bisa menjadikan sebuah laboratorium lah sehingga sini bisa kalian bisa bereksperimen ataupun bisa belajar banyak hal di sini ya. Dan juga satu lagi, ini pun insight yang aku dapetin juga dari anak 23, bahwasannya aku tahu gitu ya, mungkin terutama angkatan 23 sekarang masih di awal kabinet itu masih struggle-nya karena masih di awal, masih dalam proses beradaptasi juga. Jadi buat teman-teman angkatan 23 yang sedang merasa mungkin ya masih dalam proses adaptasi tersebut, teman-teman itu hanya tinggal melangkah aja sebenarnya, hanya tinggal perlu tetap berjalan, tetap bergerak gitu loh. Jadi mungkin teman-teman semua itu nggak butuh kata siap atau enggak gitu loh, mungkin teman-teman nggak terlalu butuh kata-kata yang dan lain sebagainya, tapi apapun rintangannya di depannya ya kalian semua itu tetap bisa berjalan lah, bergerak gitu loh. Karena intinya mah step by step aja dulu lah gitu. Jangan takut untuk melangkah. Betul, jangan takut untuk melangkah, step by step. Sekarang masih di awal, sebata demi sebata, sedikit demi sedikit. Nanti juga ketika sudah berjalan di pertengahan, di akhir, itu aku yakin, aku bisa jamin ke kalian semua, itu udah nggak akan terasa berat lagi apa yang kalian semua pikul sih. Itu sih. Let it flow aja kayak tadi yang udah dibilang. Jangan takut untuk melangkah. Keren banget guys. Boleh. Oke nih Ca, mungkin kita udah di penghujung acara nih ya. Harapan juga nih dari kita, harapan dan pesan, semoga kita semua di Image Cakranesa ini bisa sama-sama berkembang ya, sama-sama belajar, ya. berkembang menjadi lebih baik, tumbuh bareng-bareng. Benar. Iya betul. Dan pesannya kita harus tetap semangat, harus tetap solid, saling bantu satu sama lain. Ya. Oke. Mungkin itu aja kali ya kan Iya. dari kita berdua mengenai Image Cakranesa ini. Betul. Makasih Makasih banyak. banyak ya udah mau Sama-sama. hadir gitu di sini. Masih juga udah Iya. ngundang kita ya. Thank you Iya, banget thank nih you. udah repot-repot mau ngundang kita sampai disediain enak lagi. Jadi makasih banyak Makasih, tim makasih Pomage, keren banget lah. Masih banyak kita dapat banyak ilmu juga nih buat nanti kita ke depannya, buat jangan takut untuk melangkah. Itu guys, betul. Oke, mungkin sekian dari kita Aku Caca. dan aku Ayu. Sampai Sampai jumpa di Pomage berikutnya. Yeay.